Gombeng Sari merupakan kelurahan yang kaya akan kopi dan wisata. Dengan hal tersebut, banyak lembaga yang menjadikan Gombeng Sari sebagai tempat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengelola sumber daya yang tersedia. Yuk kita simak bersama dengan Bapak Lurah, Ketua Pokdarwis, Ketua Pokmas, dan kelompok Ibu Produksi. Kami omongkan intinya kan kelurahan, makanya desa kan pasar kota, makanya seringkali kami sampaikan kita jadikan aja adalah kota. Maksud kami di sini kota itu bukan kota asli, jadi kopi dan wisata. Dari pihak Poltekkes nanti ada tujuan-tujuan lain yang sekiranya mampu untuk membesarkan kelurahan Gombeng Sari ini, khususnya nanti tidak hanya kopi aja. Yang saya tahu ini kan juga ada semacam program OGA ya. Ya, jadi sebelumnya saya kenalkan nama saya Suramel, saya sebagai Ketua Pokdarwis kelompok wisata di Kampung Gombeng Sari yang dibentuk pada tahun 2018. Yang melatar belakangi terbentuknya kelompok wisata di tahun karena pada tahun-tahun itu memang jencak-jencaknya pemerintah tidak mendahului dalam mengembangkan sektor pariwisata, sehingga program itu berdampak pada kelompok masyarakat atau masyarakat Indonesia yang dikembangkan melalui pariwisata, sehingga pada tahun 2018 itu dilakukan pemilihan kelompok wisata di DKI. Pada saat itu ada 3 calon yang pada tahun itu. Alhamdulillah, karena mungkin saya banyak saya yang membuat menjadi kelompok wisata ya, alhamdulillah mulai tahun 2019 sampai hari ini sudah kurang lebih ada 9 tahun ya berarti ya lagi dengan 9 tahun lah. Saya menjabat sebagai ketua kelompok wisata. Biasanya Pokdarwis itu sifatnya sebagai lembaga branding, lembaga yang mengenalkan sebuah potensi daerah. Gombeng Sari mempunyai potensi sektor pertanian, peternakan, alam, ada UMKM. Nah, itu kita kenalkan melalui pintu pariwisata. Kenapa harus dikenalkan melalui pintu pariwisata? Karena kami menganggap bahwa pariwisata itu merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengenalkan sebuah potensi ini, sehingga lembaga Pokdarwis itu mempunyai peran penting dalam mengenalkan sebuah potensi struktur pariwisata. Misalkan contoh di Gombeng Sari ini ada sebuah produk UMKM. Ketika tidak menarik kunjungan untuk datang ke sini, berat untuk produk itu laku. Ketika kita kenalkan melalui pariwisata, lalu ada pengunjung yang datang dan dia pada akhirnya akan membeli produk itu. Kami membuat namanya konsep datang, rasakan, nikmati, tinggal. Jadi ada event tahunan yang kami lakukan itu mulai tahun 2018. Event itu kami lakukan tiap tahun. 2018 itu untuk kopi 3 Kening, itu kopinya adalah Fikir Kopi Gombeng Sari. 2019 kita buat festival namanya Sangrai Kopi. Outputnya itu adalah barista cilik karena sasarannya itu anak-anak SD waktu itu. Terus tahun 2020 masa pandemi kami buat event penguatan branding. Tahun 2021 kami launching rumah digital di Gombeng Sari. Tahun 2022 kami buat event peringatan Hari Jadi Gombeng Sari yang ke-22. 2023 itu eventnya adalah PHK Kopi Rakyat yang didanai oleh pemerintah. Itu tahun 2023. Jadi pertama itu adalah datang membuat event. Yang kedua itu adalah rasain bagaimana orang merasakan suasana yang nyaman ketika datang, yaitu dengan pelayanan yang baik, dengan suasana alam atau suasana desa atau budaya-budaya yang terasa, sehingga orang merasa nyaman datang ke tempat kita. Ada lembaga yang memang menjadi
apa ya, menjadi mitra atau kolaborasi. Lembaga mana ya? Pertama adalah lembaga pemerintah, yang kedua ada lembaga-lembaga masyarakat, dan juga ada lembaga-lembaga perguruan tinggi yang memang secara teori perguruan tinggi ini harus sangat ditutupkan. Nah, secara grand design, secara konsep itu perguruan tinggi ini kan yang punya. Selain Pok Darwis, yuk kita simak juga cerita dari Pok Mas Sumberwaru. Awal berdirinya Pokmas Sumberwaru Maju itu di tahun 2022 itu sudah kita mulai di lapang, dan tujuan yang awal kita kepengen membangun wilayah kita untuk segi infrastruktur lokalnya yang pertama. Yang kedua, kita biar bisa diakui oleh pemerintah setempat. Itu tujuan kita. Kalau di Pokmas sendiri kita bergerak ada di bidang pertanian dan pertanian yang selama ini kita lakukan. Kita punya produksi dan kita punya tempat edukasinya, meskipun itu sempurna, sekarang masih tahap berjalan lah. Poltekkes sendiri programnya pengabdian di Toba. Mulainya tahun 2022. Nah, untuk mengetahui perjalanan Poltekkes ke Gombeng Sari, yuk kita simak lebih lanjut. Untuk kerjasama kami di Poltekkes ini menurut kami sebuah kemitraan yang sangat kami harapkan, karena dengan Poltekkes kami harapannya bagaimana nanti bisa menciptakan sebuah produk baru. Contohnya itu adalah produk tanaman obat keluarga, karena nanti konsepnya kami ingin membuat namanya wisata sehat yang nanti sifatnya lebih pada standarisasi. Ya, misalkan Gombeng Sari ini banyak peternakan, Pak, banyak kambing yang sudah diperah susunya gitu. Tapi secara standarisasi tingkat Indonesia belum kita pahami. Nah, misalkan nanti dengan Poltekkes bisa maju di situ. Terus Rizka itu karena memang orang akademisi itu kan mempunyai jiwa konsep yang lebih matang daripada masyarakat ya. Jadi Bu Rizka itu waktu itu kira-kira kalau kita buat program kerjasama dengan Gombeng Sari apa ya Pak? Di situ saya cerita banyak tentang potensi Gombeng Sari. Lalu setelah itu belum ada kepastian untuk ininya, kita ketemu lagi di Jember ya Bu ya? Iya, ketemu di Jember. Iya, ketemu lagi di Miotel. Waktu itu saya kegiatan dinas perkebunan provinsi waktu itu. Ya, di Puslit waktu itu. Akhirnya ngobrol di situ sama Bu Rizka. Akhirnya terjadilah kerjasama antara Bu Rizka dengan kelompok masyarakat di Sumberwaru. Nah, jadi kita itu kepinginnya bagaimana mewujudkan sebuah produk baru di Gombeng Sari. Kalau secara brand kopi wisata kan sudah ada, tapi bagaimana ini terus eksis, harus memunculkan sebuah produk baru. Nah, produk baru apa yang dimunculkan? Nah, itu adalah tentang harapannya ada kampung program tanaman obat keluarga. Konsepnya bagaimana? Orang datang ke kampung, di situ terdisplay beberapa jenis tanaman obat, lalu ada proses pengolahannya, ada gerai produk yang sudah dijual, sehingga nanti bisa juga menjadi salah satu kegiatan edukasi. Ketika tamu kita ajak ke sana itu mengenal apa? Oh, tahu ini jahe, ini kunyit, ini temulawak, terus ini fungsinya untuk apa? Cara panennya bagaimana?
cara pencuciannya bagaimana, cara pengupasannya bagaimana, sampai diolah. Nah itu dikenalkan. Nah secara praktek masyarakat punya di lapangan, tapi secara akademik standar bagaimana menghasilkan kualitas yang baik itu kan perlu akademisi Pak, perlu perguruan tinggi salah satunya membidangi, sehingga Poltekkes khususnya farmasi itu yang bisa buat akhirnya Bu Rizka buat program kelompok itu sampai produknya itu jadi. Nah, bagaimana sih kesan dari Gombeng Sari setelah bekerjasama dengan Poltekkes? Ucapan terima kasih kepada saudara saya itu Bapak Pupuk dan Mbak Rizka. Itu 2 tahun yang lalu saya pikir waktu itu cukup hanya kunjungan itu hanya benar, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih biasanya Gombeng itu omes ke Kelurahan Gombeng Sari. Ada daya tarik tersendiri mungkin di Kelurahan Gombeng Sari yang intinya nanti kepedulian dari Politeknik Kesehatan Jember ini senantiasa memberikan semacam edukasi kepada masyarakat Kelurahan Gombeng Sari. Saya percaya betul dengan Mbak Rizka sama Mas Koko, dan juga hubungan kayak semacam tidak hanya mereka saling edukasi tentang masalah membantu masyarakat, jadi sudah ada chemistry, hubungan kayak persaudaraan. Dari pihak warga saya itu ada hubungan ke Jember juga, maksudnya bukan ke politik, ke Pak Koko sama ke Mbak Rizka. Jadi intinya ini kan mereka betul-betul sudah cocok. Mudah-mudahan dengan kecocokan ini tidak cukup dari pimpinan Politeknik Jember untuk memberdayakan masyarakat Kelurahan Gombeng Sari itu, baik yang pertama mungkin kopi dan wisatanya, yang kedua potensi yang ada terutama dari sumber alam dari pepohonan yang menurut ahli istilahnya jurusan farmasi banyak kandungan-kandungan tanaman yang di Kelurahan Gombeng Sari ini yang insya Allah kalau ditemukan itu fungsi dan manfaatnya untuk orang banyak, apa salahnya penelitian-penelitian yang bisa memberikan satu semacam pegangan penelitian. Yang kedua tentunya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk istilahnya bisa mendapatkan perubahan dari ekonomi dari masyarakat Kelurahan Gombeng Sari. Terima kasih sudah mempelajari yang kami ini gak ngerti apa-apa sebelumnya, sekarang sudah bisa sedikit-sedikit dan sudah banyak melihat kehidupan. Untuk selanjutnya yang mudah-mudahan untuk dosen nggak bosan dikasih ilmu lagi. Iya, bosan di sana sih. Ya kesannya apa ya, yes, tetap berjalan lah meskipun kita berjauhan dalam komunikasi, komunikasi kita dalam kesehatan tetap nyambung terus lah programnya. Sangat berterima kasih, saya merasa terapresiasi Politeknik Kesehatan Jember mau membangun kemitraan dengan kami, kelompok masyarakat atau Popdadus yang ada di Gombeng Sari, bersama nanti bagaimana mengedukasi masyarakat atau membuat sebuah produk yang berstandar tentang kesehatan. Ini sangat berterima kasih sekali. Yang kedua, harapan kami bagaimana nanti program ini benar-benar menjadi program yang berkelanjutan, tidak yang sifatnya hanya program 1 tahun ada selesai tidak, tapi bagaimana benar-benar ini menjadi salah satu program yang berkelanjutan, bisa memberikan sebuah dampak baik kepada masyarakat atau dampak juga kepada Kami dari Politeknik Kesehatan Jember Hebat luar biasa.